Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesa Jinta Aryani dari Prodi PGP 2E. Di sini saya akan membuat video dari materi kuliah IPS dengan dosen pengampu Tika Meldina MPD. Judul materi saya yaitu peristiwa sekitar proklamasi. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI, di mana sebagai pemerintah yang sah dan mengingat posisi Jepang yang tidak membaik, Kabinet Suzuki tidak mengelak dari tanggung jawab atas janji Koiso. Untuk itu, pada tanggal 20 April 1945, susunan keanggotaan BPUPKI diumumkan. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Chuo Sanyi In di Jalan Pejambon, Jakarta. Kedua yaitu sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI ada dua, yaitu sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di mana sidang pertama ini membicarakan mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Yang kedua yaitu sidang keduanya pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, di mana isi sidang kedua ini yaitu membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembentukan 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, dan Panitia Masa Labela Negara. Yang selanjutnya yaitu pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI dianggap telah selesai dan kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, Jepang Jenderal Terauchi menyetujui dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI atau Dokurushi Junbi Inkai. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI ini berbeda dengan BPUPKI karena BPUPKI ditetapkan oleh Panglima Tentara ke-16 di Jawa, sedangkan PPKI ditetapkan oleh penguasa perang tertinggi tentara tanggal di Jepang, Asia Tenggara. Yang selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini bermula dengan adanya perbedaan sikap atau perbedaan pendapat dari golongan tua dengan golongan pemuda. Perbedaan ini muncul mengenai kapan saat yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perbedaan ini sebagai bentuk reaksi Jepang kekalahan Jepang melawan sekutu. Dari perbedaan tersebut berkisar pada cara melaksanakan proklamasi, di mana golongan tua Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan lain-lain menghendaki agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan sebelum PPKI atau sidang PPKI terdahulu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan golongan pemuda ini, Sukarni, Adam Malik, Khairul Soleh, Yusuf Kunto, dan Dwi Kana menghendaki agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di luar PPKI atau di luar sidang PPKI. Kemudian golongan pemuda ini mengadakan rapat kembali di asrama Baparti Cikini pada tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Isi rapat tersebut memutuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta keluar Jakarta. Dengan keputusan tersebut dan pertimbangan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia lepas dari pihak manapun termasuk Jepang dan harus tetap dilanjutkan. Kedua, Soekarno-Hatta harus diamankan keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang dan mereka berani memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
Soekarno-Hatta tersebut yaitu Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang terletak 15 km dari Jalan Raya Jakarta Cirebon, untuk menghindari dari kecurigaan dari pihak Jepang. Yang selanjutnya yaitu perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi ini telah direncanakan oleh Soekarno-Hatta sesuai dengan langkah yang ditetapkan oleh Jepang. Namun, sikap Soekarno-Hatta ini berubah setelah bertemu dengan jenderal di Jepang, yaitu yang pertama pertemuan Soekarno-Hatta dengan Mayor Jenderal Nishimura, di mana Nishimura ternyata tidak mengizinkan adanya Prata PPKI dan proklamasi kemerdekaan tersebut, karena Nishimura tidak berani untuk melawan sekutu tersebut. Nishimura bersikeras untuk memelihara quo di Indonesia sesuai dengan garis kebijakan sekutu. Yang kedua yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Setelah Soekarno-Hatta bertemu dengan Nishimura dan yakin bahwa Nishimura tidak menyetujui pelaksanaannya proklamasi tersebut, mereka bergegas ke rumah Laksamana Muda Maeda, di mana di sana telah berkumpul para anggota PPKI dan golongan pemuda. Terjadilah di sana sebuah peristiwa bersejarah berupa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi tersebut di ruang makan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi tersebut dibuat pada secari kertas, kemudian disempurnakan oleh Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Kemudian yaitu pengesahan teks proklamasi. Ya di sini setelah teks proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, terjadilah sebuah perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Di sini Soekarno mengusulkan agar teks tersebut ditandatangani oleh yang hadir, seperti pada Deklarasi Kemerdekaan Indonesia, Kemerdekaan Amerika Serikat. Namun usulan tersebut ditentang oleh golongan pemuda, karena menurut golongan pemuda di sini, golongan tua berkolaborasi dengan musuh. Kemudian Soekarni mengajukan usulan di mana teks ini ditandatangani oleh Soekarno-Hatta karena mereka berdua yaitu tokoh sebagai pemimpin utama rakyat Indonesia. Usul tersebut disetujui oleh hadirin sekalian. Yang terakhir yaitu pelaksanaan atau detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta di rumah Soekarno-Hatta diadakan persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat, Dr. Muhammad Hatta menuju ke rumah Insinyur Soekarno. Kemudian keduanya keluar menuju ruang depan dengan langkah yang tegap dan tegas. Didapat pengeras suara atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut, acara dilanjutkan dengan mengibarkan bendera merah putih, kemudian disaksikan oleh segenap hadirin dan diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Semua yang hadir dalam upacara tersebut tanggal 17 Agustus 1945 berdiri dengan hikmat dan tertib. Meskipun peristiwa tersebut hanya berlangsung dengan 1 jam, namun telah membawa perubahan besar bagi Indonesia dalam memiliki arti penting yaitu berkehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.